Jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang, kelompok penyelenggara pemungutan suara mengikuti rapid test. Tujuannya untuk memastikan agar tidak ada klaster baru saat pemungutan suara. Dinas Kesehatan Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menggelar rapid test massal kepada petugas KPPS. Rapid test digelar di Gedung Pertemuan Kecamatan Kota Baru. 752 KPPS yang ikut rapid test berasal dari Kecamatan Kota Baru. Hasil rapid test dapat diketahui dalam 2 hari ke depan. Yang ikut tes pada hari ini sebanyak 752 orang dari 4 nagari dan 80 TPS di Kecamatan Kota Baru. Harapan ke depannya supaya petugas yang ada di TPS itu tidak terindikasi COVID-19. Sementara di Tanjung Jabung Barat Jambi, 142 orang dari 6.938 petugas KPPS dinyatakan reaktif COVID-19. Petugas reaktif pun menjalani swab test dan isolasi mandiri. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat pemungutan suara, kantor KPU daerah Tanjung Jabung Barat dan gudang logistik disemprot disinfektan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo berencana untuk menghilangkan libur panjang Natal dan akhir tahun. Namun pengusaha di bidang pariwisata meminta Presiden untuk memikirkan ulang rencana ini. Saat rapat terbatas dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk menyarankan memperpendek libur panjang saat akhir tahun. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman pada libur panjang akhir Oktober lalu. Saat libur panjang, angka positif COVID-19 naik hingga 22%. Menanggapi rencana ini, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA menyatakan keberatan. Pengurangan libur panjang akhir tahun dinilai akan memperlambat pemulihan ekonomi daerah maupun nasional. Adalah bahwa kebangkitan ekonomi atau perbaikan ekonomi melalui sektor pariwisata adalah juga sudah merupakan suatu hal yang sangat penting harus dilakukan. Kita tahu selama hampir 1 tahun ini pariwisata tidak bisa bergerak, ya. Kemudian sektor-sektor lain yang terkait dengan itu juga banyak sekali yang belum bisa berjalan. Nah, ini kan mengakibatkan perubahan ekonomi yang cukup lambat. Nah, kalau ada kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonomi dari sektor pariwisata, ayo kita lakukan. Warga pun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan setiap aspek untuk mengambil keputusan. Tapi kembali lagi kepada pemerintah, bagaimana penanganannya kalau memang diliburkan, ya mungkin tempat-tempat umum seperti mal, tempat rekreasi ditutup agar liburan mereka tuh hanya di rumah, nggak kemana-mana gitu. Jadi itu bukan merupakan kebijakan yang solutif ya, karena sebenarnya dalam situasi hari ini masyarakat juga membutuhkan situasi rekreasional gitu, rekreasi untuk menumbuhkan dan menguatkan imun. Rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan keputusan mengenai libur panjang akhir tahun pada 30 November 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kebijakan libur panjang di era pandemi corona dari sisi traveler? Sudah ada Anjas Asmara, traveler sekaligus YouTuber traveling. Selamat siang Mas Anjas. Selamat siang Wilson dan juga Deta di studio. Baik Mas Anjas, melihat dari sisi libur panjang, sebenarnya kalau dari traveler sendiri di masa pandemi ini memilih ada atau tidak libur panjang? Kalau dari segi traveler sendiri, karena saya juga memang suka traveling di Thailand, pastinya lebih memilih libur panjang. Tapi yang akan saya lebih detailkan di sini tentang hari libur nasional yang sepertinya masih menjadi problem di Indonesia. Tapi di Thailand tuh ada sedikit perbedaan. Thailand dan Indonesia memiliki beberapa persamaan terkait dengan hari libur nasional. Salah satu persamaannya adalah pada saat April lalu yang merupakan hari Songkran. Hari Songkran itu mirip seperti hari raya besarnya di Indonesia. Jadi di April lalu itu kita ada libur selama 3 hari dan liburnya itu dibatalkan karena saat April lalu adalah masa-masa COVID yang sangat luar biasa. Namun pemerintah Thailand itu mengambil kebijakan, salah satunya adalah tidak
membatalkan liburan, namun liburan selama 3 hari di April itu kemudian dialihkan ke beberapa bulan berikutnya, yang ini didekatkan dengan weekend atau hari libur tanggal merah di Thailand. Nah, hasilnya sangat luar biasa. Ternyata berdasarkan keterangan dari Kementerian Pariwisata dan juga Olahraga Thailand, pada saat Thailand memiliki hari libur panjang lebih dari 2 hari, ternyata itu mampu meningkatkan ekonomi. Baik, Mas Anjas, dari si traveler apa yang sekiranya dibutuhkan, dan ini semoga bisa menjadi masukan ya bagi pemerintah, apa saja yang dibutuhkan ketika traveling di tengah pandemi, mungkin fasilitasnya tempat cuci tangan atau toilet umum? Kalau dari segi traveler sendiri, kalau saya lagi jalan-jalan begitu, yang lebih dibutuhkan adalah jujur sih diskon ya, karena kalau traveler terutama yang backpacker, kita ingin mendapatkan lebih banyak support dari pemerintah. Karena kalau saya selama jalan-jalan di Thailand, kita mendapatkan banyak potongan harga, karena kan memang di Thailand yang menjadi faktor utama pendukung ekonomi adalah wisata. Jadi di sini kami mendapatkan, terutama ekspat ya, kami mendapatkan potongan-potongan harga, misalnya ada potongan sekitar Rp500.000 di beberapa hotel, di tempat-tempat wisata, dan juga ada potongan untuk penerbangan. Karena itu ada salah satu hal yang menarik sih. Kalau dari sisi protokol kesehatan mungkin, apa yang bisa membuat traveler merasa aman? Oke. Di Thailand sendiri selama saya jalan-jalan sebenarnya warga Thailand dan juga warga Indonesia ya agak-agak mirip. Ada yang juga bandel, ada juga yang nurut. Selama saya jalan-jalan di Thailand, memang protokol kesehatan banyak diikuti oleh masyarakat, tapi juga nggak sedikit yang tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Tapi karena memang sistem di Thailand sudah dikunci, jadi relatif lebih aman, begitu. Baik, terima kasih Mas Anjas Asmara telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga nanti kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah bisa tetap melindungi semua traveler yang saat ini juga lagi mencari-cari tiket untuk liburan. Betul sekali. Nah, pemirsa, di masa pandemi COVID-19 penting untuk menjaga ketahanan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat menangkal berbagai serangan penyakit. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi minuman herbal. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa langsung saja klik www.sindonews.com.